Pernah nggak sih saat lu presentasi atau mungkin lu menghadiri sebuah acara yang ada presenternya yang presentasi, terus tiba-tiba kayak ada bunyi begini yang lewat nih, suara jangkrik lewat ya. Nah, itu tandanya satu hal sih. Presentasi itu atau presentasi lu itu membosankan. Sehingga membuat orang malas untuk mendengar lebih lanjut, malas ikut menyelesaikannya, dan malas untuk ya bertahan di tempat itu dan memutuskan untuk pergi aja dari ruangan atau sesi acara itu. Pertanyaannya, apa yang harus lo lakukan kalau lo ada di masa bunyi jangkrik itu lewat, atau lo ada di masa stuck mau presentasi dan biar presentasi lo nggak membosankan? Yuk kita gali bersama jawabannya di program Sobat Juara Ingin Tahu. Nah, biar presentasi lu nggak membosankan dan nggak bunyi jangkrik kayak tadi, maka ada 5 tips dari gua nih. Gimana caranya membuat dan mengemas presentasi lo supaya menarik. Yang pertama adalah pastikan persiapannya matang. Well prepared adalah harga mati bagi seorang presenter. Ketika mereka tidak menyiapkan bahan bakunya, menyiapkan bahan-bahan presentasinya, dan juga slide-slide yang mungkin tidak dengan matang, maka siap-siaplah turun tidak dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Dan turun tidak dengan sebuah impact yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena well prepared lah harga mati yang harus dibayar semua orang yang mau naik ke atas panggung. Nah, teman-teman sekalian, banyak teman kita di luar sana atau mungkin lu juga pernah ngalamin kali ya, mendadak aja suruh presentasi dan tidak well prepare. Ya dampaknya tentu tidak maksimal. Maka persiapan yang matang adalah harga mati. Persiapan itu tidak dimulai dari hari pertama saat lu diminta presentasi, atau bahkan lebih parahnya H-1 saat lu mau presentasi. Tapi persiapan itu dimulai dari day by day. Seperti apa persiapannya? Lu harus siapin tuh knowledge lu, pengetahuan lu seputar bidang yang mau lu tekuni atau hobi yang sedang lu jalani. Tapi kalau misalkan mau presentasi, maka lu harus siapkan waktu untuk meriset bahan baku, meriset bahan materi, dan meriset hal-hal yang berkaitan dengan konten presentasi lu. Karena memang harus ada waktu ya sih. Kalau nggak ada waktunya, ya lo siap-siap turun dengan tidak sempurna dan tidak mendapatkan impresi serta apresiasi dari banyak orang. So, ingat ya, well prepare adalah harga mati bagi seorang presenter. Yang kedua, semua orang itu naturally pengen suasananya cair, moodnya bagus, vibes-nya bagus. Maka kalau presentasi jangan tegang-tegang. Presentasi yang tegang akan membuat suasana batin si pendengarnya juga tegang. Bayangkan kalau presentasi tanpa senyum, serius, seperti pidato kayak begini, dan apa dampaknya? Dampaknya mood pendengarnya juga berubah ya. Maka dari itu jangan lupa selipkan humor di setiap presentasi lo, dan lo harus belajar ngejokes ya. Dan jokes itu harus disiapkan. Lo bisa pelajari dari berbagai komika, atau lo bisa pelajari dari berbagai konten humor, atau kalau lo nggak bisa humor, ya lo bisa tampilkan video-video yang berkaitan dengan humor ya. Tapi pastikan humornya humor yang sehat. Kenapa? Karena naturalnya manusia saat moodnya bagus, saat dia happy mendengarkan sesuatu, dia akan mendengarkannya sampai selesai. Maka humor adalah salah satu hal yang harus lo siapkan. Minta di Smackdown lo ini. Yang ketiga nih, sumber energi dari seseorang adalah antusiasme. David Jesworth dalam bukunya The Magic of Thinking Success membahas satu bab sendiri tentang antusiasme and the power of enthusiasm. Dan semua pemimpin besar, orang besar, dia harus punya energi antusiasme yang sangat besar. So, you juga harus begitu guys. Kita semua kalau mau presentasi, mau ngomong, jangan lemas lah. Kalau lemes, kalau bad mood, ya dampaknya juga bad mood. Tapi kalau lu energinya besar, energi itu akan sampai even lu cuma lihat video, even lu berbicara hanya depan kamera. So, energi itu penting ya. Dan lu ingat, nggak ada kata lain yang bisa diserap orang kecuali energi. Mungkin orang nggak dengar secara langsung, tapi dia lihat bahasa tubuhnya karena mungkin berisik atau di mute iklan-iklan gitu ya di sosial media, atau misalkan videonya tanpa suara. Dan begitupun orang yang tanpa melihat gambarnya, cuma dengar suara, just like podcast gitu, atau sambil nyetir dia dengar. Kalau dia nggak punya energi, nggak akan sampai pesan yang mau disampaikan. So, jaga antusiasme dan jaga energi lu saat presentasi. Yang keempat, perlu diingat-ingat nih, komunikasi seseorang dengan orang lainnya itu salah satunya adalah dari kontak mata atau eye contact. So, saat presentasi, pastikan semua orang yang ada di hadapan lo itu mendapatkan kontaknya. Bayangkan kalau gue ngomong tapi mata gue ke sini.
Beda dengan gua ngomong dengan serius kan sama lu. Beda rasanya karena mata gua kontak langsung dengan mata lu. Nah, begitupun juga saat lu presentasi di depan publik. Ya kalau misalkan pesertanya ada 100 200 gimana? Kan ruangannya gede, tempatnya besar. Ya lu bisa melakukan screening. Bayangkan mata lu itu seperti cahaya senter gitu dan dia melihat dari kanan ke kiri, kiri ke kanan lagi gitu. Karena ya capek amat ya kita harus ngeliatin mata satu-satu atau muka satu-satu sebanyak 200 orang gitu. Lo melihat dari ujung ke ujung itu sudah mewakili kok. Kalau misalkan presentasinya besar, apalagi kalau cuma presentasi 10 orang, 20 orang, lo masih bisa lihat satu persatu dan memberikan atensi lo kepada orang lain. Kalau lo sudah beri atensi kepada orang lain juga akan beri atensi kepada lo. Karena itu hukum timbal balik. Jaga kontak mata lo kepada audiens ya. Yang kelima nih, ini yang terakhir dan pamungkas. Lo harus tampilkan audio visual karena itu membuat lo presentasinya lebih gampang karena orang terimajinasikan, tergambarkan lo sedang ngomong apa. Dan sebuah riset mengatakan, konon kabar ini orang Indonesia itu paling suka dengan konten visual atau sesuatu yang berbau visual. Bayangkan kalau ada visual, ada audionya, komplit lah sudah. Karena manusia itu mendapatkan informasi dari 3 indera, visual, audio, kinestetik, VAK. Nah, kalau lo sudah kuasai konten video, artinya visual ya, visual, and then ada audionya gitu, itu akan sempurna. So, ini adalah tools paling mudah, paling gampang, dan paling powerful kalau lu mau pakai untuk presentasi. Siapkan konten audio visual supaya orang bisa mendapatkan gambaran apa yang sedang lu bicarakan dan lu ceritakan. So, kesimpulannya, sesuatu yang besar itu ditepuk dari sesuatu yang kecil. Nah, kalau lu mau presentasi yang tidak membosankan, maka 5 tumpukan ini harus lu lakukan dan lu siapkan. Karena bangunan besar tidak akan berdiri tanpa ada bata-bata kecil kan. Bata itu hal-hal kecil kan, pasir itu hal-hal kecil, tapi dengan campuran mereka dia menjadi besar. Sama, kalau lo mau presentasi dengan sangat pede, menggembirakan, membuat orang moodnya bagus, dan orang terlibat dalam presentasi lo harus ikuti tahapan-tahapan bata-batanya, batu-batunya, seperti 5 tips yang sudah gue bagikan. Dan guys, tidak ada sesuatu yang jadi tanpa sebuah persiapan yang matang, dan tanpa sebuah latihan yang panjang. Atlet kalau mau dia berjuang dalam sebuah perlombaan, dia harus minimal menyiapkan dirinya 1 tahun. And then, lo kalau mau 1 tahun lagi menjadi speaker hebat atau presentasi lo bagus, lo harus siapkan dari sekarang karena tidak ada yang instan. Yang instan hanya mie instan ya. So, kalau lo suka dengan video ini, klik like, comment, and share, dan jangan lupa kalau lo punya insight, kalau lo punya pendapat lain, kalau lo punya masukan, atau kalau lo punya pertanyaan, langsung aja deh komen di kolom kita, di kolom di bawah ini ya. Nah, gue juga agak grogi gitu tadi ya, tapi nggak apa-apa, namanya grogi ya, lanjut aja. Lo lihat dong, ada potong-potong dan patah-patahnya. Gue juga ya, semua orang berproses. So, gue yang tag-nya begini masih juga banyak patah-patahnya, dan lo juga pasti punya kesempatan untuk patah-patah. Salah itu bukanlah akhir segalanya, tapi membenahi apa yang salah itu adalah awal bagi kesempurnaan. Yuk langsung komen di bawah ini apa pendapat lo, apa insight lo, dan mungkin lo juga punya pertanyaan, dan bagikan ke teman-teman lo lainnya. Barangkali gara-gara share dari lo, dia hidupnya berubah dan dia mendapatkan manfaat dari apa yang lo bagikan. Dan kata admin kita nih, kata tim kreatif kita, kalau lu subscribe, membuat mereka makin semangat bikin kontennya bareng kita ya. So, subscribe, pastikan langsung tekan tombol loncengnya. Gue Henggi Lensyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nunggu pintunya tutup.